pertanyaan pertama itu mengapa manusia harus mempunyai agama atau kayak manusia itu harus beragama? Wih, dalam banget ini. Lumayan general ya. Agama itu kan pedoman hidup ya. Kita beragama supaya kita punya pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Agama itu kan sebenarnya kan belief system. Ya. Betul? Pertanyaannya, bisa nggak manusia hidup tanpa belief system? Ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Every human being living on earth harus hidup dengan belief system. Ya. At least belief system itu to protect them kan. Karena kan memang even mereka yang katakanlah pagan yang nggak punya, bukan Kristen, bukan Muslim, tapi mereka pun punya belief system kan, punya agama juga. Jadi agama itu belief system yang mereka hidupi, itu namanya agama. Jadi makanya ada ritual juga di dalam agama. Selanjutnya, mengapa di dunia ini terdapat banyak agama? Jadi kalau agama satu, kalau orang nggak cocok dengan agama ini, maka pilihannya tidak beragama. Tapi kalau agamanya banyak, nggak cocok Buddhis, ya beragama yang lain. Jadi dengan agama banyak justru itu membuat orang yang tidak cocok dengan satu agama, dia bisa tetap jadi baik dengan ajaran dari agama yang lain. Dan dalam Buddhism seperti ini, Charlie, kebenaran itu kan satu. Jalan untuk menuju kebenaran ini ada banyak. Jadi Buddha menemukan jalan ini. Mungkin ada guru lain di tempat lain menemukan jalan untuk menemukan kebenaran itu juga dengan nama yang berbeda. Tapi kebenarannya satu. Kalau yang kami yakini di Islam tuh agama tuh cuma satu yang kami yakini. Silakan cek video-videonya Zakir Naik, Doditan, Ahmad Jeddah, itu kan saya mengikuti apa sih namanya pendidikan agama ya. Dan termasuk di pendidikan Amsterdam, kalau kita lihat dari sisi tersier itu sebenarnya agama itu mirip-mirip sama, satu sumber. Cuman kenapa berbeda? Karena ada distorsi budaya, ada distorsi sejarah, ada distorsi penulisan gitu kan. Jadi menurut Islam dari zaman Nabi Adam itu masa pertama itu Islam sebenarnya ngajarkan. Ya, mungkin ada yang bilang namanya Hanif, agama lurus, ada agama apa lagi itu salam, agama keselamatan gitu kan. Tapi distorsi budaya itulah yang bikin jadi corak. Gitu. Mengapa terdapat banyak agama? Kan orang, pandangan orang tentang realitas beda-beda. Ya. Ya kan? Ada 5 orang buta diajak ke kebun binatang. Lalu mereka ketemu elephant. Ya kan? Ada yang pegang tailnya panjang, ada yang pegang kakinya, ada yang pegang kupingnya. Setelah dari kebun binatang ditanya, coba describe elephant. Oh, elephant itu bulat dan panjang, tadi megang tailnya. Oh, elephant itu besar, seperti itu, kita pegang kakinya. Elephant itu tipis, pegang telinganya. Tapi lucu, ada yang keempat. Enggak, elephant itu becek dan bau, pegang taiknya. Iya kan? Jadi 5 orang buta describe elephant differently, berbeda-beda, ya kan? Karena itu kan. Nah sama juga, manusia berusaha describe the source of life. Padahal kita semua orang buta berusaha describe realitas. Kita itu semua orang buta, come up dengan agama. Emang pencipta Allah menciptakan agama? Enggak, agama itu ciptaan manusia kan. Cuman itu tadi, karena source-nya atau pengalamannya beda-beda. Makanya dengan mengandalkan hanya pengalaman manusia tadi, kita kayak orang buta, pasti tidak akan bisa lengkap. Nah, disinilah makanya ada kalau kekristenan itu salah satu yang agama yang tidak berdasarkan hanya karena human tadi orang buta, tapi berdasarkan pewahyuan. Pernah dengar istilah itu enggak? Wahyu itu artinya yang di luar manusia itu menyatakan dirinya sehingga bisa dipahami oleh manusia. Itu makanya disebut agama wahyu. Islam juga klaim sebagai agama wahyu karena berdasarkan pewahyuan. Jadi ada agama-agama yang memang berdasarkan pewahyuan, ada agama yang berdasarkan pengalaman. Ini mungkin agak menyambung dari banyak agama gitu ya di dunia.
Jadi kayak mengapa manusia tuh perlu mengembangkan kayak toleransi beragama dan dialog-dialog agama? Kenapa kita harus mengembangkan dialog beragama, toleransi beragama? Ya untuk menjaga keharmonisan antara pengikut agama yang satu dengan pengikut agama yang lain. Kalau kita nggak toleransi, merasa benar sendiri juga dipertanyakan untuk apa beragama kalau kita saling membenci, saling membunuh, saling menyakiti gitu ya. Jadi dengan bertoleransi ya jalankan keyakinan dia, kebenaran dia, kita jalankan kebenaran kita. Kita saling mengerti satu sama lain. Ya pertama perintah Tuhan kita, ya kan, laku bin kumurianin, dan yang istilah kalau kita agama perintah kan, gitu kan. Dari sisi agama itu perintah, dari sisi hubungan itu bagus karena ada istilah hablum minan nas. Kan dengar ya? Kan Islam itu ada 3 bagian, hablum minallah, hubungan kita sama Allah, hablum minan nas, sama hablum minal alam, sama lingkungan. Jadi kalau bicara toleransi segala macam, Islam mah lebih dulu, ya kan? Soal perbudakan, soal feminisme, soal keberagaman, Islam mah lebih dulu. Nah sekarang ini kalau disuruh gembor-gembor toleransi, kita mah diperintahkan ya, bukan anjuran. Kita bahkan kalau teman-teman buka buku lagi, baca sirah segala macam, dalam perang pun kita harus menghargai beragama. Ya Umar bin Khattab bilang kalau misalnya kita masuk di suatu wilayah, kita nggak boleh merusak lingkungannya, nggak boleh membakar hutannya, nggak boleh menganiaya yang lemah, perintah orang tua, sama nggak boleh mengacaukan ibadah. Itu perintah loh. Jadi bukan toleransi lagi ya, kita malah perintah gitu kan. Kalau udah dia nggak ganggu kita, nggak boleh diganggu. Bagaimana pandangan Buddhis terhadap korupsi dan juga LGBT? Ini lagi. Kalau di Quran, itu dihukum mati. Yang LGBT ya. Iya. Korupsi. Kalau korupsinya dikit, ya lebih dari 1 gram emas ya. 2 dirham itu berarti 2 juta. 1 jutaan ya. Kita lupa 2 dirham. 8 juta. Iya. 2 dinar itu 8 juta. Nih kalau Islam, orang mengambil hak orang lain lebih dari 2 dirham atau 8 juta sih lupa ya, itu potong tangan. Tapi kalau orang lapar, dia ngambil sedikit orang lain hanya untuk makan, itu nggak kena. Nah, ini yang salah. Jadi yang banyak orang tuh ini banyak orang yang di luar sana yang menunjukkan Islam soal kejam itu, potong tangan itu buat orang yang ngambil hak orang lain di luar kebutuhannya. Makanya ada potongannya 2 dirham. Kalau orang ngambil mencuri misalnya di masjid atau di mana gitu kan, buat makan, buat anaknya, itu nggak harus potong tangan. Nah, korupsi, potong apa lagi udah habis. Makanya yang ada hukum mati. Jadi misalnya seperti itu. Gitu kan. LGBT pun ya kalau di kisah di Quran itu ya ada Nabi yang khusus menceritakan soal LGBT itu namanya Nabi Lut. Dia ponakannya Nabi Ibrahim. Itu diutus kaum yang tiga. Itu adalah umat, kata Quran yang bilang ini adalah umat pertama yang ngakon kayak gitu. Jadi sebelum Nabi Lut ke atas itu belum pernah ada umat yang gitu. Yang gobloknya seperti itu. Kan dikasih akal. Kalau dikasih Adam sama Hawa bukan Adam sama Aset. Tapi lakuin itu gitu kan. Ingat ya kalau malaikat kalau kita baik lebih baik daripada malaikat karena ada nafsu. Kalau kita melakukan perbuatan buruk lebih buruk daripada binatang kan kita punya akal. Nah, di begitu ya parah. Makanya di zaman itu jangan curi. Tapi itu ya hujan. Enggak, diangkat keterangannya di balik itu Pak ya. Ini udah nggak ada sisa. Jadi di bumi hapuskan. Yang berapa tahun kemudian muncul lagi kisah kita muncul lagi ini. Jadi kalau di Islam itu fix, nggak bisa. Makanya kita selalu diperangin sama orang Barat atau orang yang non-Muslim karena kan kita melarang 4 hal yang bisnisnya dia. Ya pertama judi, itu bisnis terbesar mereka. Pornografi bisnis terbesar mereka. LGBT itu bisnis loh, itu kan bisnis medis, operasi. Silakan cek di beberapa literatur jurnal CNN gitu kan. LGBT itu bisnis ribuan triliun itu. Operasi, obat. Orang kalau udah operasi kan obat ya kan. Perbaikan kelamin, perbaikan ini itu semua obat. Itu kan bisnis medis. Nah, kenapa Islam selalu terangin? Karena kita melarang khamar, itu bisnis besarnya Amerika. Melarang judi, itu bisnis besarnya mereka juga. Melarang pornografi, itu bisnis mereka juga. Yang terakhir LGBT. Dan cuma satu agama yang clear, no, makanya kita terangin terus. Baik dari sisi militer maupun dari sisi perang pemikiran. Amin.
Kalau korupsi jelas kita tidak ada toleransi. Mau apapun bentuk korupsi tidak toleransi. Tapi kalau LGBT di Buddhis itu, kalau berdasarkan kitab suci, Buddha tidak pernah secara tertulis atau terucap oleh Buddha yang tercatat di kitab suci, Buddha tuh kayak menghukum atau menolak. Tapi di banyak sutta, khotbah-khotbah Buddha itu disinggung. Contoh, di satu sutta Buddha melarang seseorang yang disebut pandaka untuk menjadi biku. Nah, pandaka itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu seorang lelaki tapi yang bertingkah laku seperti perempuan. Berpakaian seperti perempuan, bertingkah laku seperti perempuan, itu nggak boleh jadi biku. Tapi dia tidak dimusuhi, diasingkan. Karena kalau Buddhis itu lebih menekankan kualitas batin. Yang mau dia straight, dia LGBT, yang paling penting adalah kualitas batinnya. Jadi korupsi itu memang salah satu impact dari dosa itu hati manusia, pikiran manusia sudah terkorupsi. Artinya tidak lagi sesuai dengan maksud keberadaan kita. Jadi kita melanggar hukum moral, atau pemerintah juga punya hukum untuk itu tadi. Jadi korupsi itu bukan hanya korupsi secara money. Ketika you know you are created by God, that even your body is created by God, but you use your body to dishonor God, itu juga korupsi. God give you time instead of killing you tonight, give you some more years, and then you waste your time. Itu korupsi juga loh, karena your time, your life is not belong to you, belong to God. Kan tadi tujuannya untuk to glorify Him, to enjoy Him. When you instead of enjoying God, you enjoy darkness, you enjoy sin, then itu corruption of human heart. Terus LGBT itu juga apa? Percaya pada kan jika Allah menciptakan manusia male and female, Adam and Eve, right? Ada nggak Adam and Steve? Nggak dong, only Adam and Eve. Kalau di Amerika kan, what is the name of your husband? Steve. Atau Obama sama Michelle Obama. Michelle Obama itu juga. Oke, I don't know that gender tadi. Bahaya. You know what I mean? That is not the design of God, right? The design of God is we are created as male and female. There is no in between male and female. Anything yang say otherwise is a corrupted, distorted understanding of reality. Oke, kalau gitu berarti sekian wawancaranya. Terima kasih. Terima kasih, Sterling.